Pertanyaan tentang poligami sering muncul ketika orang membaca Alkitab secara menyeluruh. Di satu sisi, Yesus dengan tegas menegaskan kehendak Allah tentang pernikahan yang setia dan eksklusif. Di sisi lain, kita menemukan tokoh-tokoh besar Perjanjian Lama seperti Abraham, Yakub, Daud, dan Salomo yang hidup dalam praktik poligami. Apakah ini berarti Alkitab bertentangan dengan dirinya sendiri? Ataukah ada penjelasan teologis yang lebih dalam? Ketika Yesus berbicara tentang pernikahan, ia kembali kepada rancangan Allah yang paling awal. Dalam Matius 19:4-6, Yesus mengutip Kejadian. Sejak semula Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Penekanan Yesus sangat jelas, satu laki-laki dan satu perempuan menjadi satu kesatuan yang utuh. Bagi Yesus, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian kudus yang mencerminkan kesetiaan Allah sendiri. Dalam kerangka ini, poligami tidak sejalan dengan maksud Allah yang sejati. Lalu mengapa tokoh-tokoh Alkitab melakukan poligami? Jawabannya terletak pada konteks sejarah dan perkembangan penyataan Allah. Perjanjian Lama mencatat banyak praktik manusia apa adanya, tanpa selalu berarti bahwa praktik itu disetujui Allah. Alkitab bukan hanya kitab yang memuat perintah, tetapi juga kisah nyata tentang manusia yang rapuh, berdosa, dan hidup dalam budaya tertentu. Pada zaman para leluhur Israel, poligami adalah praktik umum di dunia timur dekat kuno, seringkali terkait dengan alasan sosial, ekonomi, dan kelangsungan keturunan. Namun penting diperhatikan, Alkitab tidak pernah menggambarkan poligami sebagai sumber berkat tanpa masalah. Justru sebaliknya, hampir setiap kisah poligami diwarnai konflik, kecemburuan, dan kehancuran relasi. Rumah tangga Abraham dilanda ketegangan antara Sarah dan Hagar. Keluarga Yakub penuh dengan persaingan dan luka batin antara Lea dan Rahel. Daud menghadapi kekacauan dalam keluarganya, dan Salomo bahkan jatuh dalam penyembahan berhala karena pengaruh istri-istrinya yang banyak. Narasi-narasi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa poligami membawa konsekuensi pahit, bukan keharmonisan. Yesus datang bukan sekadar untuk mengulang hukum lama, melainkan untuk menggenapi dan memulihkan kehendak Allah yang sejati. Jika Musa memberi kelonggaran karena ketegaran hati manusia, seperti yang dikatakan Yesus, maka Injil membawa umat Allah kembali pada standar kerajaan Allah yang lebih tinggi. Dalam terang Injil, pernikahan dipulihkan sebagai relasi kasih yang setia, saling mengasihi, dan saling menyerahkan diri, sebagaimana hubungan Kristus dengan jemaatnya. Rasul Paulus kemudian menegaskan prinsip ini ketika menyebut bahwa pemimpin jemaat haruslah suami dari satu istri, suatu penegasan bahwa monogami adalah norma bagi kehidupan Kristen. Dengan demikian, perbedaan antara praktik poligami dalam Perjanjian Lama dan ajaran Yesus bukanlah kontradiksi, melainkan progresivitas penyataan Allah. Allah bekerja dalam sejarah manusia yang nyata, bertahap menuntun umatnya menuju kehendaknya yang sempurna. Poligami dicatat sebagai realitas manusia, tetapi monogami ditegaskan sebagai kehendak Allah. Pada akhirnya, ajaran Yesus mengundang orang percaya untuk tidak berhenti pada apa yang pernah terjadi, tetapi hidup menurut apa yang dikehendaki Allah sejak semula. Pernikahan Kristen dipanggil untuk mencerminkan kasih yang setia, utuh, dan eksklusif kasih yang tidak terbagi, sebagaimana Allah mengasihi umatnya tanpa mendua.